Lokasi dan tahun berdirinya Kerajaan Ternate dan Tidore. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-19. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Beberapa raja terkenal yang pernah berkuasa di Kerajaan Ternate antara lain 1. Marhum atau Gapi Baguna II, 2. Sultan Zainal Abidin, 3. Sultan Bayanullah, 4. Sultan Abu Hayat II, 5. Sultan Hidayatullah, 6. Sultan Tadariji, 7. Sultan Khairun Jamil, 8. Sultan Babullah Datu Syah, 9. Sultan Said Barokat Syah. Adapun beberapa raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tidore adalah 1. Kolano Syahjati, 2. Kolano Bosa Mawange, 3. Kolano Syuhud alias Subu, 4. Kolano Bali Bunga, 5. Kolano Duko Adoya, 6. Kolano Kimatiti, 7. Kolano Seli, dan 8. Kolano Matagena. Awal mula Kerajaan Ternate. Sejarah Kerajaan Ternate berkaitan dengan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang pemulai atau kepala marga. Mereka lah yang pertama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Mongol. Karena aktivitas perdagangan semakin ramai dan ancaman yang sering datang dari para perompak, atas prakarsa memulai guna memimpin Tobuna diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Pada 1257, pemimpin klan Sumpalu yang bernama Momoli Chiko terpilih menjadi Raja Gopi pertama dengan gelar Baab Masyhur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang perlahan menjadi semakin besar dan ramai. Dalam perkembangannya, orang-orang lebih suka menyebut Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya pun belum diketahui dengan jelas agamanya, tetapi diasumsikan memiliki kepercayaan animisme. Keluarga Kerajaan Ternate baru secara resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Lebih tepatnya pada masa pemerintahan marhum 1465 sampai 1486 Masehi. Marhum adalah Raja Ternate pertama yang memeluk Islam dan putranya yang memegang takhta selanjutnya, Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Mulai memberlakukan hukum-hukum Islam setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Gelar raja kemudian diganti dengan sultan. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Selanjutnya, awal mula Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Maluku yang didirikan pada abad ke-11 oleh Syahjati atau Muhammad Nakil. Beliau sendiri adalah saudara dari Masyhur Malamo, yaitu pendiri Kerajaan Ternate. Ketika didirikan, kerajaan ini masih belum mengadopsi agama Islam. Namun, agama Islam baru masuk dan berkembang pesat pada akhir abad ke-15. Penguasa Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Ciriliati dengan gelar Sultan Jamaluddin. Sejak saat itu, Kerajaan Tidore berubah menjadi Kesultanan Islam. Keislaman raja ini mempercepat proses Islamisasi di kalangan rakyat Tidore dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatannya sebagai Sultan Tidore digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Mansur pada jabat 1512 sampai 1526. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada dari Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris.
Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak dapat membuat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugal, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, yaitu Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menantang Belanda yang berniat menjajah kembali ke Pulau Maluku. Dan sedangkan untuk keruntuhan dari kerajaan Tidore adalah keadaan yaitu setelah Sultan Nuku wafat pada tahun 1805. Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat sekitar abad ke-15 Masehi pada bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Ternate mengalami berbagai banyak kemajuan. Hal itu didorong dengan keberadaan rempah-rempah. Adapun masa kejayaan kerajaan Ternate berada di bawah kepemimpinan Sultan Babuo. Setelah dirinya berhasil mengalahkan bangsa Portugis, di bawah kepemimpinannya, kerajaan Ternate mampu memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan Maluku, Sulawesi Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, hingga ke selatan Kepulauan Filipina. Sayangnya, kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran ketika Sultan Babuah wafat di tahun 1583 Masehi. Hal ini disusul dengan serangan dari Spanyol dan kemunculan VOC. Alhasil, kerajaan Ternate pun mulai mengalami kegoyahan. Selanjutnya, ada kondisi politik kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kondisi politik kerajaan Ternate memiliki sistem politik monarki, di mana raja atau sultan memegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan Tidore pada masa lalu merupakan salah satu kerajaan yang memiliki kekuasaan politik yang kuat di wilayah Maluku. Raja Tidore, atau disebut juga sebagai Sultan Tidore, merupakan pemimpin tertinggi di kerajaan dan memegang kendali atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di kerajaan. Dan yang terakhir ada peninggalan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate. Istana Kesultanan Ternate adalah istana kediaman Sultan Ternate bergaya bangunan abad 19, berlantai 2, menghadap ke arah laut dikelilingi perbentengan. Terletak satu kompleks dengan sigi lamo. Di halaman samping kanan terdapat pintu gerbang yang disebut Ngara Upas. Yang kedua ada Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate merupakan peninggalan yang berasal dari Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara, yaitu Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate sendiri mulai bercorak Islam sejak Raja ke-18 yaitu Kolano marhum yang berkuasa sejak 1465 hingga 1486. Dan yang ketiga ada makam Sultan Tidore. Makam Sultan Tidore terletak di kawasan Kedaton Tidore. Pada kompleks pemakaman tersebut terdapat makam Sultan Nuku yang dikenal sebagai pembawa kejayaan kerajaan Tidore. Selain makam Sultan Nuku, di kompleks itu pemakaman Sultan Tidore terdapat makam beberapa sultan lainnya. Dan yang terakhir ada alat peninggalan seperti senjata atau yang lain-lain yang disimpan di museum yang disebut dengan Museum Kedaton Sultan Ternate yang dibangun pada 24 November 1813 oleh Sultan Muhammad Ali dengan bangunan 1.500 meter kuadrat di tanah seluas 1,5 hektar. Sejak tahun 1981, pengelolaan bangunan diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, walaupun dalam kesehariannya masih digunakan sebagai kediaman Sultan.